Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Bertemu lagi bersama kami yang akan membacakan 11 hadis tentang bid'ah. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini atau urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Hadis ketiga, Rasulullah SAW setiap memulai khutbah biasanya mengucapkan, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Hadis keempat, Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2676. Dia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis kelima, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 4334, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 54. Hadis ke-6, Rasulullah SAW bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud, telaga, lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Allah berfirman, engkau tidak tahu bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6576, 7049. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rabb, sungguh mereka sebagian dari pengikutku. Lalu Allah berfirman, sungguh engkau tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka telah mengganti ajaranmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, celakalah bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7050. Hadis ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara perkara yang akan datang pada kalian sepeninggalku nanti, yaitu akan ada orang atau pemimpin yang mematikan sunnah dan membuat bid'ah. Mereka juga mengakhirkan salat dari waktu sebenarnya. Ibnu Mas'ud lalu bertanya, apa yang mesti kami perbuat jika kami menemui mereka? Nabi bersabda, wahai anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat pada Allah. Beliau mengatakannya 3 kali. Hadis riwayat Ahmad nomor 3659, Ibnu Majah nomor 2860, disahihkan Al-Albani dalam silsilah hadis Hasisah Sahihah 2864. Hadis ke-8,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sepeninggalku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang membuat sebuah bid'ah dolalah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2677. Ia berkata hadis ini hasan. Hadis ke-9, hadis dari Huzaifah ibnul Yaman. Ia berkata, wahai Rasulullah, dulu kami orang biasa, lalu Allah mendatangkan kami kebaikan berupa Islam, dan kami sekarang berada dalam keislaman. Apakah setelah semua ini akan datang kejelekan? Nabi bersabda, ya. Apakah setelah itu akan datang kebaikan? Nabi bersabda, ya. Apakah setelah itu akan datang kejelekan? Nabi bersabda, ya. Aku bertanya, apa itu? Nabi bersabda, akan datang para pemimpin yang tidak berpegang pada petunjukku dan tidak berpegang pada sunnahku. Akan hidup di antara mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun berjasad manusia. Aku bertanya, apa yang mesti kami perbuat wahai Rasulullah jika mendapati mereka? Nabi bersabda, tetaplah mendengar dan taat kepada penguasa. Walau mereka memukul punggungmu atau mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat. Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Hadis ke-10, Rasulullah SAW bersabda, orang yang akan pertama kali mengubah sunnahku berasal dari Bani Umayyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam Al-Awa'il nomor 61, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 1749. Hadis ke-11, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang? Salah seorang dari mereka berkata, sungguh, aku akan sholat malam selama-lamanya tanpa tidur. Kemudian yang lain berkata, kalau sungguh aku akan berpuasa dar setahun penuh dan aku tidak akan berbuka. Dan yang lain lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya bertanya, kalian berkata begini dan begitu. Adapun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5063. Demikian pembacaan hadis tentang bid'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.